Abraham bapak orang percaya, Yusuf pemimpin menjadi penguasa. Tongkat Musa membelah lautan, Nuh membuat bahtera. Tuhan juga memilihku melakukan perkara yang besar, menjadi pahlawan untuk kemuliaan-Nya. Kids in God Generation. Daniel lepas dari gua singa, Gideon pahlawan gagah perkasa, Elia berdoa hujan turunlah, Daud kalahkan Goliat. Tuhan juga memilihku melakukan perkara yang besar, menjadi pahlawan untuk kemuliaan-Nya. Kids in God Generation. Tuhan juga memilihku melakukan perkara yang besar, menjadi pahlawan untuk kemuliaan-Nya. Kids in God Generation. Kids in God Generation. Kids in God Generation. Shalom adik-adik. Selamat pagi, berjumpa kembali di ibadah online anak Kings Generation. Perkenalkan, nama kakak Kamilka, sebelah kakak Kak Tiwi. Oke, sebelum kita memulai, kita akan berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus yang pimpin ibadah online anak ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya Tuhan. Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh-sungguh sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita akan memuji Tuhan. Adik-adik kita bangkit berdiri. Yes, Yuk, bangkit kita bangkit berdiri. yuk. Oke, kita mau siap-siap, kita akan memuji Tuhan. Siap? Siap kakak. Oke, yuk kita memuji Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita. Yes. Kita mau memuji kebesaran Amin. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Tuhan Allah di tengah kita, besar. Yes. Dia senangkan dan girang dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar. Tuhan Allah di tengah kita, amin, yes. Tuhan Allah di tengah kita,
besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Yang gede tangannya besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 kebesaran Tuhan. Kita anak-anak yang penuh pengharapan. Kita mau nyanyi lagu penuh harapan. Hey, 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan Allah hadir. Amin. Amin. Yes. Yes. Mari kita memuji Tuhan. Yes. Mari kita melompat buat Tuhan. Amin. Anak-anak King Generation, anak-anak yang penuh dengan pengharapan. Yes. Haleluya. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan yang penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal kita tetap setia, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Yes. Apa yang menjadi keraguanmu adik-adik? Sakitmu? Pelajaran yang sulitkah? Tidak ada. Kita datang sama Tuhan. Semua bisa karena ada Tuhan. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Jangan ragu, takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan yang penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Yes, hebat. Tuhan selalu menopang hidup kita. Yes, amin. Yes, punya masa depan yang penuh harapan. Yes, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku
Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Yes. Yes. Tuhan selalu menopang hidup kita. Yes. Wow. Adik tadi udah memuji Tuhan, udah lompat-lompat, udah beri yang terbaik. Keren. Nah sekarang kita mau memberikan persembahan, boleh duduk. Kita mau berikan persembahan dan boleh titip ke mama papanya ya. Tapi sebelum kita mau memberikan persembahan, kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan menyertai kami. Engkau sungguh sangat mengasihi setiap kami. Dan kami mau Tuhan memberikan wujud salah satu cinta kami kepada Engkau Tuhan untuk memberikan persembahan. Engkau yang berkati persembahan kami Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk memberikan persembahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jangan lupa persembahannya titip ke mama papa ya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau nyanyi lagu Mata Tuhan Melihat. Hey. Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. Yes. Perbuat yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Yes. Tuhan selalu melihat kita dimanapun. Tuhan Yesus selalu ada. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Yes, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau angkat lagu Lingkupiku. Yes, Tuhan. Engkau yang melingkupi setiap kami Tuhan. Dengan kuat kuasa Engkau Tuhan. Engkau yang menyertai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Yes Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Amin. Yes. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang bersama dengan Engkau Tuhan. Amin. Yes Tuhan. Ini kami Tuhan.
anak-anak-Mu Tuhan. Jiwaku tenang dalam Kristus, lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kerajaan atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kerajaan atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang bersama dengan Engkau Tuhan. Amin. Friends, my name is Mimo, and I'm here to tell about Jesus love us. Weeks ago, me and my brother, my mom and my dad were sick. Maaf ya. Sebentar lagi ya, maaf ya. Maaf ya, sebentar. We got the COVID-19. Catch, Mom. She love me. I love you. You miss me. Yes. Missing me so much. Okay, I'll give it to you. No. Just then going up. Why is it going down? Najis jangan dimakan, Why is tapi it going down? setelah dibakar habis dengan api. Tiap-tiap orang yang tahir boleh memakan dari daging korban itu, tetapi So if I seseorang yang punch memakan you, that dari means korban it's going up, right? Yeah. Tuhan sudah dia dalam keadaan najis Why dan is it sesuai dengan going orang down? itu dinyatakan dari antara bangsa. Ya, dan apabila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, yakni kepada kenajisan berasal dari manusia atau kepada hewan yang berasal kepada setiap binatang yang merayakan najis lalu memakan pada daging korban keselamatan yang Tuhan, maka akan usahanya orang itu dilenyapkan dari antara bangsa. But I cannot see. Ini yang ini larangan memakan lemak dan daging. Every day, pray to Jesus. Pray so Jesus can heal us. For I can go very strong, and I love everyone in the whole world. And let the virus be gone. Be gone, virus. Be gone. Thank you, Jesus. We've already finished. Amen. Amin. Now, I am already healthy and strong because Jesus healed us and He loves us. Puji Tuhan, haleluya, amin. Because Jesus is in our heart. And thank you for Jesus and for everyone. Bye-bye. Oke, shalom. Sekarang waktunya kita untuk dengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, Abang mau ajak adik-adik semua di rumah untuk berdoa dulu. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk setiap puji dan penyembahan yang sudah kami naikkan. Kiranya Tuhan boleh disenangkan, dan sebentar kami mau mendengar firman-Mu, kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan yang membuat kami mengerti, Tuhan yang membuat kami tertib, kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami semua siap menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus adalah dokter yang terbaik buat hidup kita. Tadi kan waktu ibadah kita sudah dengar ada kesaksian dari teman kita Mimo. Mimo katanya sempat kena COVID ya. Dia dan keluarganya kena COVID, tetapi Mimo tidak sedih. Mimo tidak bawa kondisi COVID-nya menjadi sebuah kesedihan. Dia terus bergembira, dia terus bersuka cita, dan dia tetap berdoa sama Tuhan Yesus supaya dia disembuhkan. Hingga akhirnya Mimo sembuh. Amin. Jadi saat Mimo sakit, kita bisa melihat dari berkat yang Mimo bagikan, dia tidak menjadi sedih. Mimo gak sedih-sedihan. Mimo tetap bersuka cita, tetap ada sukacita di hidup Mimo. Karena di firman Tuhan dikatakan hati yang gembira adalah obat. Jadi Mimo mau terus bergembira. Puji Tuhan ya, jadi saat kita sakit seperti yang Mimo sudah bagikan lewat berkatnya, ayo kita tetap berdoa sama Tuhan. Gitu. Kenapa kita harus tetap berdoa sama Tuhan Yesus? Kita baca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan di Matius 8 ayat 14 sampai 17. Matius 8 ayat 14 sampai 17. Abang baca ya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Puji Tuhan, amin. Lewat firman yang kita baca tadi, kita sama-sama belajar bagaimana Tuhan Yesus sangat peduli sama kita. Dalam perjalanannya, waktu di bumi, Tuhan Yesus menunjukkan kepeduliannya kepada setiap orang yang dia temui. Gitu. Dalam cerita ini, saat Yesus melihat ibu mertua dari Petrus. Ini cuma salah satu cerita ya adik-adik ya. Ini salah satu contoh, salah satu cerita dari sekian banyak kesembuhan yang Tuhan berikan kepada manusia saat Tuhan Yesus ada di bumi. Minggu sebelumnya, kita sempat belajar tentang, kita diceritakan tentang bagaimana Yesus menyembuhkan seorang abdi dari prajurit. Yang hanya karena imannya Yesus menyembuhkan bawahan dari prajurit itu. Gitu. Dan di firman hari ini kita baca bagaimana Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dan bukan hanya ibu mertua dari Petrus, tetapi orang-orang yang dibawa ke hadapan Yesus. Ada yang kerasukan dengan segala penyakitnya. Di firman Tuhan dikatakan, dia menyembuhkan. Yesus menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Karena supaya genap apa yang menjadi nubuatan Nabi Yesaya di perjanjian lama, bahwa Yesuslah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Jadi
Saat kita sakit, saat ada kesulitan, saat ada masalah di hidup kita, ada saat kondisi badan kita kurang enak, kita ingat firman Tuhan ini. Di Matius 8 ayat yang ke-17. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Di ayat firman Tuhan yang lainnya dikatakan di Matius 9 ayat yang ke-35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Wow, betapa sayangnya Tuhan Yesus sama kita. Dia datang ke dunia untuk menebus dosa kita, tetapi tidak hanya sekedar untuk datang dan mati di kayu salib. Tapi dalam pelayanannya, dalam sehari-harinya, dalam kesehariannya Tuhan Yesus, begitu banyak orang yang dia layani. Tuhan Yesus datang ke kota demi kota, desa demi desa, artinya mungkin ke setiap tempat. Mengelilingi kota, mengelilingi desa. Dia memberitakan kerajaan sorga dan juga melenyapkan setiap penyakit. Tuhan datang juga untuk menyembuhkan setiap sakit-sakit kita. Luar biasa Tuhan kita. Dia memberikan hidupnya untuk mati di kayu salib. Dia menanggung semua dosa kita dan juga dia menanggung semua penyakit, semua segala kesakitan kita. Baik kita ataupun keluarga kita. Di cerita pertama kita melihat bagaimana Tuhan Yesus awalnya menyembuhkan mertua Petrus. Yang menjadi murid Tuhan Yesus adalah Petrus. Tetapi bukan berarti keluarganya juga tidak boleh merasakan mukjizat Tuhan. Petrus dan seisi keluarganya pun menikmati, merasakan mukjizat Tuhan. Begitu juga kita adik-adik. Adik-adik semua rajin baca firman, rajin ibadah, disayang Tuhan, melayani Tuhan gitu. Adik-adik dan seisi rumah dan semua keluarga pasti juga akan merasakan mukjizat dari Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saat kamu sakit, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu cuma diem aja? Apakah adik-adik hanya berharap sama dokter? Berharap sama dokter nggak salah. Tetapi harapan utama kita adalah ada pada Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesuslah yang menanggung segala penyakit kita. Matius 9 ayat 35 tadi dikatakan Tuhan Yesus mengelilingi kota demi kota, desa demi desa untuk juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi itu bukan maunya kita, bukan keinginan adik-adik, tetapi itu apa yang Tuhan Yesus mau. Itu apa yang Tuhan Yesus mau lakukan untuk hidup kita semua. Tuhan Yesus mau menanggung segala penyakit kita. Tuhan Yesus mau melenyapkan segala penyakit dan kelemahan kita. Jadi bukan karena kita, tapi karena Tuhan Yesus yang mau. Jadi saat kita sakit, saat ada kelemahan yang kita rasakan, datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, minta kesembuhan yang memang sudah menjadi bagian kita. Amin. Jangan mau berdiam diri, jangan mau bersusah hati, jangan mau malas-malasan. Datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta kesembuhan. Dan janji Tuhan, firman Tuhan, Tuhan Yesus yang menanggung penyakit kita dan melenyapkan setiap penyakit dan kelemahan kita. Amin. Mari kita semangat, mari kita terus ingat firman Tuhan. Tidak ada kelemahan, tidak ada sakit penyakit yang bisa membuat kita patah semangat.
Kita tetap bersuka cita karena kita tahu Tuhan Yesus memberikan kita kesembuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk firman yang boleh kami dengar. Kami percaya Engkau adalah dokter terbaik untuk hidup kami, Tuhan. Engkau datang ke dunia untuk menebus dosa kami dan juga untuk memikul segala penyakit kami, Tuhan. Untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan kami. Kami mau percaya itu, Tuhan. Kami mau menerima firman-Mu. Kami mau mengamini firman-Mu. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau Tuhan Yesus sumber kesehatan kami. Sukacita kami hanya ada padamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama-Mu saja Tuhan kami semua sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai dibagikan. Kita akan tutup ibadah kita. Abang ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Ayo yang di rumah kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, untuk ibadah kami hari ini. Kami percaya kasih karunia-Mu melimpah atas kami, membuat kami semua sanggup untuk melakukan firman-Mu, membuat kami semua sanggup untuk terus menjadi murid-murid-Mu yang taat Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu menjadi berkat, anak-anak yang menjadi terang, anak-anak yang memberkati banyak orang, menjadi terang, menjadi sinar yang memuliakan Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya penyertaan-Mu sempurna, penjagaan-Mu terus sempurna atas setiap hidup kami, keluarga kami dan orang-orang yang kami sayang. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman King's Generation, minggu ini ayat hafalannya diambil dari Matius 8 ayat 17. Itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kita ulangi lagi ya ayat hafalannya teman-teman. Matius 8 ayat 17. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Lupa dihafal ya ayat hafalannya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semua. Shalom adik-adik. Salam teman-teman. Kembali lagi di aktivitas minggu ini. Dan aktivitas kita hari ini adalah Games. Yeay. Oke Lydia, silakan kasih tahu apa aja yang diperlukan untuk game hari ini. Di sini ada 4 wadah, Ya, 2 sendok, 20 bola kapas atau lebih, ya bola dan kapas. penutup Ya, kain penutup mata. ya. Oke, cara mainnya gampang. Bola kapas ini kita taruh di bawah di masing-masing peserta. Lalu Lydia coba angkat kepala seperti ini, ya. Nah, nanti kita dalam keadaan ditutup ya matanya ya. Lalu kapas ini diangkat ke wadah yang di kepala kita ya. Nanti pemenangnya adalah yang paling banyak berhasil mengumpulkan kapas bola atau bola kapas di wadah yang di atas. Oke? Gampangan adik-adik? Oke Lydia, siap kita main? Ya Bang. Oke, kita tutup mata dulu.
Kita lihat siapa yang paling banyak. Pemenangnya adalah Lydia, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bang Pierre ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi pemenangnya adalah Bang Pierre. Oke, gampangan adik-adik. Arti permainan ini adalah bahwa kapas ini ibaratnya adalah doa permohonan kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Jadi jangan menyerah untuk terus berdoa pada Tuhan. Tuhan karena ingin melihat kita tetap setia, kita mau tetap berdoa, kesembuhan kita semuanya Tuhan percaya, kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa permohonan kita. Amin adik-adik. Oke, demikianlah aktivitas hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Oke, saatnya yang ditunggu-tunggu di akhir yaitu adalah kuis. Nah, sebelum kita memulai 3 pertanyaan yang akan kakak sebutkan, kalian adik-adik di rumah atau di mana saja ketik dulu nama dan wilayah. Ketik nama dan wilayah. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, apa penyakit yang diderita, yang dirasakan, yang ditanggung oleh ibu mertua Petrus? A. COVID-19. B. Demam. C. Pendarahan. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Waktu habis. Dan jawabannya adalah B. Demam. Nah, untuk pertanyaan pertama, berapa poinnya? Jeng. Stop. 100. Permulaan yang sungguh baik. Nah, kita mulai lagi ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, apa warna baju yang dipakai oleh Kak Milka? Ayo, ingat nggak warnanya apa? A. Hijau. B. Biru. Dan C. Merah muda atau pink. Dan jawabannya, tunggu. Kakak hitung yang kelima. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Tidak ada yang menjawab dan mengetik lagi. Dan jawabannya adalah C. Merah muda atau pink. Kira-kira berapakah poinnya? Jeng. Wow, 200 poin. Yeay. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga, yang terakhir nih. Yuk, ketik dulu nama dan wilayahnya. Pertanyaan yang terakhir adalah, apa judul lagu yang dinyanyikan oleh Katiwi dan Kamilka sebelum firman Tuhan? Ayo, judulnya apa? A. Liku-piku. B. Aku milikmu. Dan C. Jalan serta Yesus. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Cukup waktunya. Dan jawabannya adalah A. Liku-piku. Dan poinnya adalah jeng. Wow, 225. Keren adik-adik. Oke, untuk kuis di minggu ini selesai. Jangan lupa untuk ikuti kuis di minggu depan. God bless you.